Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur tak lupa pula kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kami masih diberi kesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan isi materi dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Pak Zaki Fuad Khalil yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah atau video presentasi kami pada hari ini. Baik, penjelasan dari makalah kami akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Amira Madani. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia. Jadi, pengembangan sumber daya manusia itu adalah sebuah proses untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan agar berhasil dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan tugas-tugas di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang nanti. Nah, jadi pengembangan ini adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis seseorang baik teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi sumber daya manusia ini juga menyangkut kemampuan bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja kepada orang lain. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pada masyarakat. Nah, jadi secara umum pengembangan sumber daya manusia ini adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusianya. Dan hal ini juga berfungsi agar sumber daya manusia tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Nah, tujuan dari sumber daya manusia ini agar dapat menciptakan perubahan yang positif bagi karyawannya. Nah, kenapa sih penting sekali pengembangan sumber daya manusia ini? Nah, jadi pengembangan sumber daya manusia ini semakin penting karena manfaatnya ada pada tuntutan jabatan dari suatu pekerjaan. Nah, apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, maka semakin ketatnya persaingan antar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Nah, jadi tujuan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi itu ada beberapa. Nah, yang pertama tuh untuk mengurangi gap atau perbedaan kinerja yang ada antara hasil yang diinginkan dengan yang dicapai oleh pegawai sebagai akibat ketidakmampuan pegawai untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, pelatihan ini juga untuk meningkatkan kinerja penting bagi organisasi yang sedang mengalami penurunan produktivitas. Nah, yang kedua ada terkait dengan perkembangan teknologi. Nah, pelatihan ini dan pengembangan ini dapat membuat pegawai lebih produktif dan lebih adaptif. Dan hal ini secara langsung akan membuat organisasi lebih adaptif sehingga akan meningkatkan kemampuan dan keuntungan bagi perusahaan tersebut ataupun organisasi tersebut. Nah, yang ketiga ada meningkatkan komitmen dan persepsi pegawai terhadap organisasi terhadap organisasi. Nah, jadi di samping tujuan tersebut ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan baik bagi pegawai maupun bagi organisasi tersebut. Nah, jadi secara keseluruhan tujuan manajemen sumber daya manusia ini adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan secara sosial. Nah, jadi
Tujuan SDM ini juga meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan dapat memberikan dana pensiun dan dapat memberikan reward bagi karyawan yang berprestasi sehingga dapat memberikan kesempatan karyawan untuk lebih berkembang lagi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dinda Amelia Hasan. Baik, terima kasih untuk rekan kita Anggi. Akan saya sambung tentang manfaat dan teknik-tekniknya. Adapun pengembangan sumber daya manusia ini memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat bagi organisasi. Adapun manfaat bagi organisasi itu sendiri, peningkatan produktivitas kerja organisasi, terwujudnya hubungan serasi antara atasan dan bawahan, proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. D. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. Selanjutnya, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif dan menyelesaikan konflik secara fungsional. Yang kedua yaitu manfaatnya bagi pegawai, membantu membuat keputusan dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi, terjadinya internalisasi, menimbulkan dorongan, meningkatkan kemampuan, memanfaatkan informasi tentang berbagai program yang dapat meningkatkan kemampuan teknikal dan intelektual, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan pengakuan atas kemampuan seseorang, meningkatkan tekad bekerja untuk lebih mandiri, dan mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa yang akan datang. Selanjutnya, teknik-teknik dari pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia atau SDM ini pada dasarnya tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara untuk mengembangkan strategi tersebut. Menurut SDM Jones 1928 dalam Sarwono 1993 antara lain melalui pelatihan yang pertama, yang kedua pendidikan, ketiga pembinaan, keempat rekrutmen, dan yang kelima melalui perubahan sistem. Dalam pengembangan SDM ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena hal ini menyangkut kualitas SDM untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, strategi pengembangan SDM pada perusahaan. Pengembangan SDM ini tidak hanya dilakukan di kalangan masyarakat saja, namun juga dilakukan di perusahaan dengan mengembangkan potensi karyawannya. Strategi pengembangan SDM yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan perusahaan yang berkembang, perusahaan yang mau menerima ide dan gagasan dari para karyawannya. Yang kedua, memberikan penghargaan, dan yang ketiga, mengadakan pelatihan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Meli Andesa. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembangunan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini perlu melalui metode yang tepat agar perusahaan bisa memiliki karyawan-karyawan yang handal untuk membantu perusahaan. Metode-metode pengembangan sumber daya manusia antara lain adalah: 1. Pelatihan. Pelatihan atau training adalah metode di mana metode pengembangan yang bisa dilakukan setiap perusahaan. Yang kedua, magang. Magang melalui metode magang para karyawan baru dilatih untuk mengerjakan apa tugas yang akan dilakukan kelak. Dan 3. Adanya pendidikan. Melalui metode pendidikan, perusahaan memberikan pendidikan formal kepada para karyawan atau memberikan kesempatan pada karyawan untuk melanjutkan pendidikan agar karyawan tersebut memiliki kualitas pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang keempat, adanya rotasi kerja. Ketika karyawan kurang memberikan hasil maksimal dalam pekerjaannya, maka perusahaan harus mengevaluasi apa penyebabnya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai. Implementasi dan dampak untuk membantu pembuatan keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena.
Evaluasi program juga merupakan proses yang sistematik dan kelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pemateri kita yang terakhir yaitu Mendianti Sari. Dengan berakhirnya presentasi dari teman kita Meli, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.